Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kembali kita melanjutkan pembacaan kisah-kisah para pejuang iman dari tokoh-tokoh Anabaptis yang mempertahankan dan memperjuangkan iman mereka di tengah himpitan bahkan penganiayaan. Salah satu tokoh yang akan kita baca adalah Simon de Kramer, tokoh yang kedua yang dari Bergen op Zoom tahun 1553. Diberi judul Ketulusan yang Membawa Maut atau Kebodohan yang Kudus. Begini kisahnya. Simon, si pedagang warung tempel atau biasa disebut Kramer, menjual barang-barang sederhana di bawah tenda di lapangan pasar kota Bergen op Zoom, negeri Belanda. Pada suatu hari, dalam suatu pameran kemewahan yang menampakkan kesalehan dan kekuasaan, pendeta setempat membawa roti perjamuan kudus yang sudah didoakan dalam iring-iringan berkeliling kota. Ketika mereka melalui warung itu, Simon tidak mau berlutut. Saat itu ia sudah meninggalkan gereja Katolik untuk mengikuti iman dan perbuatan orang-orang Anabaptis. Dan ia menganggap roti perjamuan yang dianggap berubah menjadi tubuh Kristus itu hanya penyembahan berhala semata. Para pelanggannya dan sesama pemilik warung meminta dengan sangat agar ia mau berlutut dan menyelamatkan dirinya. Namun ia menolak. Kramer ditangkap oleh para pengikut pendeta tadi sebagai seorang yang dicurigai seorang bidat. Ia segera disidangkan dan dijatuhi hukuman mati. Dalam beberapa hari ia dibakar pada tonggak kayu di depan umum di luar tembok kota. Pengikut Anabaptis yang mula-mula yakin bahwa Tuhan mendatangkan pembalasan bagi para tiran yang menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka pun berulang-ulang menceritakan kisah tentang murka Tuhan yang dicurahkan kepada sebagian dari penyiksa-penyiksa mereka, termasuk kepala polisi Bergen op Zoom. Setelah kepala polisi itu menjatuhkan hukuman mati kepada Kramer, hati nuraninya begitu terusik karena ia telah menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang yang tidak bersalah. Ia mulai berbicara ngelantur atau berbicara sendiri secara kacau. Oh Simon, Simon, begitu kira-kira Bapak Ibu. Baik anggota keluarganya maupun pendeta tidak dapat menenteramkan pikirannya kembali. Lalu ia mati beberapa hari kemudian. Tradisi orang-orang Menonet yang mula-mula membandingkan nasib kepala polisi tadi dengan Herodes yang sakit cacingan dan tidak lama kemudian mati setelah itu. Dengan congkak menerima sambutan meriah masyarakat yang menganggapnya sebagai Tuhan. Orang-orang Menonet yang masih suka membaca kitab apokrif juga membandingkan nasib kepala polisi itu dengan nasib Antiochus pada zaman Makabeus. Lalu kita kan teringat dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 20 sampai 21. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus mempersiapkan para murid untuk menanggung konsekuensi
akibat mengikuti Dia, yaitu mereka akan dibenci dunia. Pentingnya menyadari hal ini ditegaskannya dengan mengulang kata dunia. Bahasa Yunaninya itu kosmos sebanyak 6 kali. Kata dunia menunjuk kepada mereka yang membenci dan menolak Yesus. Kalau kita membaca ayat yang sebelumnya, yaitu pasal 7 ayat yang ke-7. Kata ini juga dipakai oleh penulis Injil Yohanes dalam pasal pertama ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu, Yesus adalah utusan Allah. Maka membenci Yesus berarti juga membenci Allah. Sebaliknya, setiap orang yang menerima kesaksian para murid, berarti mereka juga menerima Yesus yang adalah Allah. Melalui tindakan menolak dan membenci murid Yesus, dunia membuktikan diri berdosa. Ayat 22-24. Akan tetapi, murid-murid Yesus tidaklah sendirian dalam menyaksikan Yesus dan karyanya, karena Roh kebenaran akan menyertai mereka untuk menjadi saksi Yesus bagi dunia ini. Ayat 26-27. Untuk itu, kita tidak perlu takut terhadap penolakan dunia. Jika kita benar-benar menghayati prinsip-prinsip Kristus dalam kehidupan kita, pasti kita akan membawa dampak bagaikan pisau bedah yang membongkar borok-borok kesalahan. Kita harus lebih setia kepada Kristus dan firman-Nya daripada takut kepada reaksi buruk dunia. Di tengah-tengah pergolakan bangsa kita yang saat ini ada begitu banyak krisis multidimensional, mari kita terus berjuang menghidupi panggilan kita sebagai murid Kristus, agar kita baik secara pribadi maupun gereja bertindak tepat, bertindak benar, menjadi saksi Kristus, tidak takut terhadap tekanan apapun, tetapi kita betul-betul menghidupi panggilan kita sebagai murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk teladan iman yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kami, baik itu oleh rasul-rasul maupun juga oleh para tokoh gereja, terlebih juga oleh Simon D. Kramer. Ajar kami supaya kami setia kepada Tuhan, terus menghidupi panggilan kami sebagai garam dan terang di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja saat ini. Ya Tuhan, mampukan kami hidup sebagai murid Kristus yang terus menyuarakan kebenaran Allah, yang terus hidup dalam panggilan sebagai seorang murid. Kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya berkati, Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Mereka yang saat ini sedang studi, Tuhan berikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Jemaat yang sedang bergumul dalam perekonomian, mari Tuhan, kami terus mau melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena kami sadar tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Roh Kudus, teruslah bersama-sama dengan kami dan ajar kami untuk terus melekat kepada Tuhan. Sehingga hidup yang kami jalani ini terus diberkati Tuhan, bahkan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.